Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara musyawarah cabang perguruan pencaksilat Nur Rahmat Indonesia cabang Fitra hari Sabtu tanggal 11 November 2023 bertempat di Sekretariat Cabang Fitra Desa Madine, Jalan Poros Maluku, Kecamatan Paletea, Kabupaten Fitra. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Panitia pelaksana, kepadanya disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, Bapak Pembina Cabang Tunggal yang saya hormati juga, Ketua Cabang dan Pelatih Umum yang saya hormati. Itu pula kepada saudara-saudara saya pimpinan perguruan yang saya hormati juga. Selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Pembina Cabang. Kepadanya kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat bertemu melaksanakan kegiatan kita, yaitu musyawarah cabang atau pemilihan ketua cabang kedepan. Lalu pula kita mengirimkan salam taslim kepada junjungan Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang patut kita contoh. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Randa Serabiuddin selaku Ketua Umum Pusat di dalam perguruan kita, yaitu Nur Rahmat, kiranya bersama dengan rekan-rekan pelatih. Dan saya hormati pula bersama semua anggota saudara-saudara saya di perguruan UNR se-Imam dan se-Perguruan. Jadi di sini saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita musyawarah cabang. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan karena sudah sampai lagi waktunya untuk kita musyawarah cabang. Sedemikian beberapa hari yang lalu kita sudah bincang-bincang di cabang kita, dan tiba masa hari hanya pada malam ini. Sambutan ketua cabang, kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kita masih bisa hadir pada malam hari ini, yaitu dalam rangka cabang. Jadi saya minta maaf selama ini saya hanya vakum, tidak bisa memberikan yang terbaik. Sekali lagi saya minta maaf. Jadi sebenarnya ayat ini sebenarnya saya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina cabang Pindrang, yang saya hormati ketua cabang Pindrang periode sebelumnya, yang sama-sama saya banggakan saudara-saudara saya seperguruan yang pada malam hari ini bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan musyawarah cabang Pindrang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang untuk bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk menentukan masa depan cabang Pindrang 4 tahun ke depan. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Disconnected. Mudah-mudahan kita sekalian
kelak di kemudian hari mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Perguruan kita kegiatannya kegiatan nasional yang terbesar kita baru saja kita selesaikan, belum lama, dengan hadirnya, saya tidak mau bilang seluruh cabang karena ada beberapa cabang yang tidak sempat hadir, yaitu kegiatan muktamar yang ke-7, yang selanjutnya dilanjutkan dengan ujian kenaikan tingkat periode pertama, yaitu periode Muharram, yang boleh dikata baru 1 bulan kita beristirahat. Dan beberapa waktu lalu juga saya dari Tarakan kembali menghadiri acara musjab di Tarakan. Mengurusi perguruan ini sebenarnya mau dibilang ringan juga tidak, mau dibilang berat juga tidak terlalu berat. Hanya saja bahwa riak-riak yang kita hadapi di perguruan ini, kalau kita tidak kuat, sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Artinya sepanjang 2013 sampai pada hari ini, ya mudah-mudahan sudah berakhir, ya. Tapi saya ingin mengatakan sampai hari ini karena masih ada beberapa yang belum clear di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia. Mengapa saya mengatakan begitu? Bahwa sampai selesai muktamar kita masih mendapat berita yang mengejutkan dari cabang tertentu, yaitu tentang penolakan hasil muktamar yang ke-7. Kita masih terima itu, dan ternyata teman-teman kita, mereka masih menganggap sebelah mata apa yang sebenarnya pengurus pusat telah lakukan. Kenapa begitu? Ini sebenarnya yang setiap saat, setiap UKT, Ayahanda Guru Besar senantiasa menyampaikan kepada seluruh anggota se-Indonesia. Beliau selalu menyampaikan bahwa tundukkanlah egomu. Ini tidak pernah lepas dari penyampaian beliau itu. Tundukkanlah egomu. Ternyata di kalangan saudara-saudara kita se-Indonesia itu masih ada saja yang belum sanggup, belum memahami, belum memaknai apa yang beliau sampaikan itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang teman-teman kita itu suka memisah-misahkan sesuatu dan lupa bahwa antara satu dengan yang lain itu, yang ada di pusat itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Mulai dari guru besar, ketua umum, pelatih, dan dewan pimpinan pusat.
itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika teman-teman kita yang tidak senang dengan seseorang kadang-kadang membuat pernyataan yang membuat justru ayahanda guru besar yang tersinggung. Itu yang terjadi. Kenapa? Mereka itu masih memisah-misahkan orang per orang yang ada di perguruan ini, yang ada di pusat. Tidak melihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Padahal kalau orang pernah sekolah pasti tahu apa yang namanya sistem. Sistem itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistem itu seperti itu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Ini yang harus dipahami. Kenapa banyak riak-riak yang terjadi di cabang-cabang di luar sana itu? Karena seperti itu. Dia melihat terpisah-pisah itu. Guru besar tersendiri, ketua umum juga tersendiri, pelatih juga tersendiri. Oke, dianggap tidak ada masalah dengan guru besar. Padahal ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika tidak senang dengan ketua umum, maka terbawa-bawalah guru besar. Tidak suka dengan pelatih umum, guru besar terbawa-bawa. Kenapa? Karena semua ini amanah itu datangnya dari guru besar, sekalipun melalui pemilihan. Jangan dikira sebentar yang terpilih di sini menjadi ketua cabang nanti itu otomatis teman itu yang terpilih mendapat amanah dari guru besar. Itu. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini yang perlu dipahamkan kepada seluruh anggota se-Indonesia. Tapi saya tahu Pinrang ini, saya selalu di muktamar saja saya bilang kayak ini. Pinrang ini adalah cabang yang, tapi biasanya mudah-mudahan orang Pinrang kuat, selalu dapat terpahat. Kadang-kadang menasional orang Pinrang itu, dan itu orang Pinrang kuat. Saya yakin dan percaya teman-teman saya di sini akan kuat dengan pujian, ya. Dan itu saya memuji Pinrang ke seluruh Indonesia. Ketika di muktamar saya sampaikan seperti itu. Cabang yang paling adem di Indonesia. Bukan tidak ada masalah di Pinrang ini, ada, tetap ada. Saya tahu itu. Tapi itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, tanpa harus pengurus pusat terbawa-bawa. Itu yang terjadi di tempat lain. Itu justru ketua umum terbawa-bawa, malah mundur. Itu yang terjadi. Jadi harapan saya tentunya, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang nantinya mendapat amanah menjadi ketua cabang Pinrang, saya ingin mengajak kepada siapapun yang terpilih nanti, mari kita bersama-sama mengembangkan perguruan kita secara umum, secara nasional, dan secara khusus pengembangan
di cabang Pindrang ini. Itu menjadi harapan buat saya. Tentu juga harapan besar dari Ayahanda Guru Besar. Karena kita semua ini mau ada jabatan, mau tidak, mari kita semua satu bersama-sama mengembangkan perguruan ini ke depan. Jangan putus kita berjuang untuk perguruan ini. Kenapa? Ketika Maulid Nabi yang dilaksanakan di Maros, saya sampaikan apa sebenarnya hikmah yang harus kita ambil dengan Maulid. Ya, salah satunya ya hikmahnya Rasulullah itu memperkenalkan kepada kita tentang keesaan Tuhan. Itu. Dan kita bersyukurnya bahwa kita dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru yang biasanya kita panggil, kita sapa Ayahanda Guru Besar. Dipertemukan dengan seorang guru yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengenal lebih dekat Allah dan Rasulnya. Itu suatu kesyukuran buat kita. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dengan mengucapkan hari ini tanggal 11 November. Jam berapa ini saya tidak lihat. Apa-apa. Ya. Satu jam 9. Dan jam 9 lewat 45 musyawarah cabang Pindrang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah cabang Pindrang saya buka dengan resmi. Assalamualaikum cabang atau Muscab Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia cabang Pindrang tahun 2023 diselenggarakan di Sekretariat cabang Pindrang pada hari Minggu tanggal 11 bulan November tahun 2023. Setuju? Pasal kedua, tema bisa kita baca ini, musyawarah untuk mufakat demi perguruan Nur Rahmat cabang Pindrang yang lebih baik, salam satu jiwa Nur Rahmat selamanya. Setuju? Pasal ketiga, kedudukan musyawarah cabang atau muscab adalah musyawaratan tertinggi di tingkat cabang yang diselenggarakan atas undangan panitia yang terpilih atas hasil musyawarah dan kesepakatan pembina dan pelatih cabang. Setuju? Pasal keempat, landasan musyawarah cabang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kemudian disingkat AD atau ART yang bersumber dari Dewan Perguruan Pusat atau DPP Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Setuju? Pasal kelima, kedaulatan musyawarah cabang. Yang pertama, kedaulatan tertinggi organisasi perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia cabang Pindrang berada di tangan anggota yang diwakili oleh pembina cabang, para pelatih cabang, dan anggota cabang yang hadir pada waktu musyawarah cabang yang berpegang teguh pada yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tentang keuangan atau kas di cabang kita ini.
Jadi perlu saudara-saudaraku sekalian ketahui bahwa kalau tidak salah kemarin sementara untuk diajukan dan disahkan menjadi daftar calon tetap dalam musyawarah cabang. Pasal 6. Daftar calon tetap yang telah disahkan dalam musyawarah cabang berhak untuk menjadi anggota formatur pimpinan perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia cabang Pinrang periode 2023-2027. Pasal 7. 1. Memilih ketua, pemilihan ketua dan anggota formatur dilaksanakan dengan musyawarah sampai mufakat. 2. Apabila tidak ditemukan hasil mufakat, maka dilakukan pemungutan suara terbanyak atau voting. Bab 5. Penutup. Pasal 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur. Nomor 4. 2. 1. 1. Selanjutnya 1. 1. 1. Ya, 1 ya. 3. Nah. 2. Nah, 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 2. Saja, sepakati saja pimpinan 1. Sit di sini. Yang apa? Sit di sini. Iya apa? Satu. Yang terakhir nomor 4. Coba total dulu total. Mana tahu ada yang salah. Nah, jadi coba kita lihat hasil perolehan suara tadi. Gunarto perolehan suara 19. Icar perolehan suara 5. Abdul Halim perolehan suara 1. Ilham 2. Hamzah hanya 27. Jadi yang masuk terpilih pada malam hari ini atas nama Gunarto. Itulah hasil suara kita. Belum didaftar, belum. Nah, saya ulangi. Sebelum saudara saya lantik, apakah saudara siap untuk diambil sumpah dan janjinya? Siap. Baik. Ikuti kata-kata saya.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Sebagai ketua cabang dengan sebaik-baiknya. sebagai ketua cabang yang sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Memegang teguh sumpah perguruan. memegang teguh sumpah perguruan, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Peraturan organisasi dan GBHO. peraturan organisasi dan GBHO, Demi menjaga nama baik perguruan. demi menjaga nama baik perguruan. Demi Allah saya berjanji Demi Allah saya berjanji bahwa saya bahwa saya dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua cabang sebagai ketua cabang dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Memegang teguh sumpah perguruan, memegang teguh sumpah perguruan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan GBHO, aturan organisasi dan GBHO, demi menjaga nama baik perguruan. demi menjaga nama baik perguruan. Oke. Demikian selanjutnya hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023 saya melantik saudara menjadi ketua cabang Pinrang Perguruan Pencaksilat Nur Rahmat Indonesia. Masa bakti 2023-2027. Dengan ini saya ucapkan selamat bekerja untuk memajukan dan mengembangkan cabang Pinrang dan perguruan secara umum. Selamat. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan makanan.
Assalamualaikum.